Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita kaji mengenai pengampuan atau kuratel. Ini bagian dari kajian mengenai kedewasaan dalam hal kewenangan bertindak atau kecakapan bertindak. Pengampuan itu sendiri tidak lepas dari pasal 1330 bahwa orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah orang yang berada dalam pengampuan. Pengampuan sendiri diatur dalam pasal 433, di mana disebutkan dalam pasal 433 bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata harus ditempatkan di bawah pengampuan. Sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Jadi pengampuan itu atau orang yang berada di bawah pengampuan itu lebih pada aspek pikiran ya, pada aspek kejiwaan. Kalau orang yang termasuk dalam kategori tadi itu bahwa dungu, gila, atau mata gelap, dalam hal pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan hukum, melakukan perikatan dengan pihak lain, dengan orang lain, dan itu menyangkut dengan harta benda, maka hal itu perlu kehati-hatian. Khawatir orang yang melakukan tindakan hukum itu malah tidak dapat mempertanggungjawabkan harta benda yang dimiliki, dan itu pada akhirnya akan cacat hukum. Bagaimana kemudian pengaturan pengampuan dalam KUH Perdata lainnya? Disebutkan bahwa dalam pasal 434 bahwa orang yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, kondisi intelektual demikian, jadi harus diminta pengampuan oleh keluarga sedarah. Jadi keluarga sedarah itu bisa nanti mengajukan permohonan pengampuan. Artinya keluarga itulah yang akan menjadi kurator atau pengurusnya, ya, orang yang akan menjadi pengelola dari harta benda dan pribadi orang yang berada dalam kondisi di bawah pengampuan itu. Jika karena alasan boros, ya, karena ada alasan boros, tetap dalam pasal 434 bahwa keluarga sedarah dan kesamping sampai derajat keempat. Kalau keluarga sedarah itu artinya ya garis ke atas atau garis ke bawah, ya, orang tua, terus kakek nenek, ke bawah anak, cucu, dan semacamnya. Kalau ke samping dia sudah dari saudara-saudara dari si orang yang berada dalam pengampuan itu sampai derajat keempat. Untuk alasan tidak dapat mengurus kepentingan sendiri, itu dapat meminta pengampuan bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Bahwa orang yang dalam kondisi di bawah pengampuan itu dalam hal urusan dirinya sendiri tidak menyangkut dengan harta benda, maka bisa dimintakan untuk dirinya sendiri. Dilanjutkan dalam pasal 435, bila membahayakan, pihak kejaksaan wajib untuk menuntut jika dari keluarga tidak ada yang mengajukan untuk menjadi kurator atau menjadi orang yang mengawasi, mengelola dari harta benda dari orang yang berada dalam pengampuan. Teknisnya itu berada dalam pasal 437,
Ya. Pengajuan permohonan pengampuan itu diajukan ke pengadilan negeri. Tentu pengadilan negeri di mana orang yang berada di bawah pengampuan itu berada, ya, dalam yurisdiksi pengadilan negeri dalam lingkungannya, disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang relevan tentunya. Bukti ya bukti-bukti surat dan saksi-saksi bahwa benar orang yang berada dalam pengampuan itu dalam kondisi dungu, gila, atau mata gelap, sehingga hakim nanti akan melakukan telaah, akan mempertimbangkan betulkah bahwa orang itu butuh kurator, sehingga nanti segala tindakan hukumnya tidak lagi dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi sudah dapat diwakili atau sudah diambil alih oleh si kurator itu atas nama orang yang dalam keadaan pengampuan itu, ya. Bagaimana kemudian tahapan selanjutnya? Bahwa dalam pasal 441 sampai 445 dijelaskan bahwa nanti pengadilan akan menetapkan siapa yang akan menjadi kurator dari permohonan yang diajukan tadi itu, ya. Jadi karena keluarga sudah mengajukan, nanti siapa yang mengajukan itu tentu akan dipertimbangkan dan ditetapkan oleh pengadilan sebagai kurator. Tentu salah satu tugasnya yaitu mengurus pribadi si yang berada dalam pengampuan, orang yang diampu tadi itu, dan tentu mengurus barang-barangnya supaya dapat terkelola dengan baik. Karena kalau orang dalam berada pengampuan itu bisa saja kurang begitu memperhatikan atau memang tidak tahu bisa mengurus harta kekayaannya, maka dia bisa sembarangan, kemudian justru bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang melakukan perikatan dengan dirinya. Maka supaya harta bendanya termanfaatkan dengan baik untuk kepentingan si kurator, untuk kepentingan si orang yang diampu itu, maka itulah kemudian salah satu wewenang dan tugas yang akan diberikan kepada kurator itu. Pasal 446 menyebutkan setelah penetapan tindakan dilakukan oleh kurator, tindakan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya bahwa ketika ada penetapan pengadilan, maka karena memang juga nanti harus diumumkan oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan kurator, ya, maka tanggung jawabnya sudah melalui kurator. Segala tindakan hukum oleh orang yang dalam keadaan pengampuan itu, ya, tidak bisa lagi disahkan, tidak bisa lagi dibenarkan, karena semua itu ya menjadi batal, karena dianggap itu nanti tidak cakap, ya. Bahkan perbuatan-perbuatan hukum sebelum itu pun, sebelum ada penetapan, dapat dibatalkan juga berdasarkan pasal 447. Itulah artinya bahwa karena perikatan itu menyangkut harta benda, tidak boleh ada orang yang mendapatkan keuntungan dari suatu ketidakcakapan orang yang melakukan perikatan, karena dia harus mempertanggungjawabkan kan hak dan kewajibannya masing-masing itu, ya. Nah, makanya kemudian dalam pasal 452, orang yang berada di bawah pengampuan itu sesungguhnya belum dewasa. Kalau dalam pasal 433 disebutkan bahwa orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, ini ditegaskan dalam pasal 452 bahwa orang yang di bawah pengampuan itu menjadi orang yang tidak dewasa lagi. Artinya tidak cakap untuk melakukan tindakan perbuatan hukum apapun, ya, termasuk anak dari, karena anak-anak kan juga termasuk orang yang tidak cakap. Lah, anak dari orang yang di bawah pengampuan, nanti walinya ikut pada kurator tadi itu, siapa yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, maka dia juga yang akan menjadi walinya dari segala aktivitas si anak ini. Kalau misalkan dalam hal anak akan melakukan perbuatan sesuatu hubungan hukum tertentu gitu, ya. Lah,
di bagian akhir dalam urusan kurator ini, urusan pengampuan itu, bahwa dalam pasal 460 bahwa jika nanti si yang dalam keadaan dungu, gila, mata gelap itu sudah kembali normal kondisinya, tidak serta-merta ya dia bisa melakukan perbuatan sendiri lagi, tindakan hukum sendiri lagi, tapi juga harus menghentikan atau membuat keputusan lagi bahwa kurator sudah dia berhentikan sebagai pengelola harta dan pribadi yang bersangkutan. Artinya bahwa putusan pengadilan sebelumnya juga harus dibatalkan dengan putusan berikutnya, sehingga dengan putusan baru itu nanti tindakan akan kembali lagi kepada orang yang sebenarnya tadi itu. Oke, semoga bermanfaat.